Halo guys, kembali lagi bersama kita di Gada Podcast. Gadis. Dinda. Andre. Nah, kali ini kita akan membahas tema baru loh. Wah, apa nih temanya? Jadi, tema kedua ini kita akan membahas mengenai pengaruh kemajuan industri 5.0 terhadap online shop. Nah, kali ini narasumber kita adalah Andre. Kenapa sih Andre? Ya, karena Andre merupakan salah satu seller di dunia online shop ini. Kali ini kita akan berbicara dengan Andre. Dan minta Andre untuk sharing mengenai online shop yang telah ia jalani selama ini. Andre, gimana sih proses awal bisa terjun ke dunia online shop? Nah, proses awal terjun di dunia bisnis online, pada awalnya, Corona lah yang membuat saya keluar dari zona nyaman saya. Itu dimulai ketika saya memutuskan pola bisnis sepatu dengan teman saya, Davin, yang bernama Shoes, Socks, and Supply. Saya ingin belajar bisnis online dan di setiap langkah saya pasti banyak sekali pengalaman yang dapat membuat saya menjadi lebih dewasa. Di masa pandemi ini, saya sama sekali tidak diberi uang jajan oleh kedua orang tua saya. Maka dari itu, saya memutuskan untuk terjun ke bisnis sepatu. Pada awalnya, bisnis kami berjalan lancar karena orderan juga setiap hari ada. Tapi lama-kelamaan, adanya perbedaan visi dan saya memutuskan untuk berbisnis sendiri. Bisnis yang saya jalani kali ini adalah bisnis fashion wanita. Dan hasilnya luar biasa. Sebulan saya bisa mendapat omset 5 juta dengan berbisnis fashion. Ilmu saya terasa di sini. Dan saya selalu belajar dan terus belajar, mulai dari belajar apa itu digital marketing, lalu apa itu Facebook Ads, lalu cara menaikkan omset di Shopee dan Instagram semua saya pelajari. Tetapi di bulan Agustus, mendadak toko saya sepi, karena saya sadar bahwa saya telah meninggalkan tugas utama saya, yaitu sekolah. Dan pasti semua itu ada risikonya. Setelah sebulan saya fokus di sekolah, online shop saya menjadi tidak terurus, tapi saya masih menyempatkan untuk mengupgrade ilmu saya di bidang digital marketing. Karena itu sangat saya butuhkan di masa depan nanti. Sekarang saya bisa menentukan masa depan saya ke depannya seperti apa, dan secara total mindset saya berubah menjadi lebih positif dan lebih dewasa. Hingga saat ini, saya masih belajar dan terus belajar di bidang bisnis online. Saya memiliki bisnis online yaitu sekarang fashion dan cupang. Saya tidak merasa bisa semuanya. Masih banyak hal yang kurang dan saya selalu tidak pernah puas dengan apa yang saya capai. Saya selalu ingin menambah ilmu saya daripada saya hanya nongkrong sana sini tapi tanpa adanya manfaat yang jelas untuk masa depan saya. Nah, selain itu, kejujuran menurut Andre gimana nih di dunia online shop? Kan sekarang banyak banget tuh online shop yang suka nipu. Pendapatnya gimana? Nah, kejujuran itu menurutku ketika aku posting produkku di marketplace, foto dan deskripsi harus sesuai dengan gambar asli. Jadi tidak memakai gambar palsu dan seolah-olah menipu pelanggan. Dalam dunia online, reputasi sangat penting. Jika saya berjualan dengan jujur, maka reputasi saya akan bagus, sekaligus dapat membangun branding image yang kuat. Tapi jika saya tidak jujur, saya memasang foto dan deskripsi yang bagus dan membuat pelanggan langsung kemicut langsung membeli. Tapi ketika barang datang, tapi produk tidak sesuai dengan foto dan deskripsi, tentunya pelanggan akan kecewa dan hal itu membuat toko kita akan memiliki reputasi buruk dan produk yang saya tidak lagi dipercaya oleh pembeli. Jadi hal itu sangat sepele, tapi memiliki dampak yang besar jika tidak jujur dalam memberi foto dan deskripsi pada produk saya. Andre sendiri termasuk seller yang jujur atau enggak? Iya dong, karena jujur itu kunci utamanya. Jujur itu akan mendatangkan kepercayaan. Orang jujur itu dapat dipercaya, itulah kebenaran. Kejujuran itu juga akan mendatangkan keadilan. Pelanggan merasa diperlakukan adil dengan kesesuaian barang yang didapat dengan deskripsi barang di online shop. Adanya kejujuran akan melahirkan keadilan.
Nah, sekarang ini banyak orang memilih untuk beralih menjual barangnya melalui online shop. Dan semakin banyak saingan juga dong buat Andre, bahkan beraneka macam ragam yang ditawarkan. Persaingan yang ketat. Gimana nih caranya Andre buat mengatasi persaingan yang ketat ini? Ini cara saya. Yang pasti, yang pertama saya akan menciptakan produk yang berbeda. Saya menciptakan produk yang unik dan usahakan belum ada di pasaran. Jika demikian, produk saya akan memiliki nilai tambah di mata konsumen. Produk yang unik dan berbeda memiliki ciri khas tertentu dan daya tarik tersendiri bagi para konsumen, sehingga mereka lebih mengenali produk saya dan memiliki produk tersebut dibandingkan produk lainnya yang ada di pasaran. Yang kedua, amati pasar dan mengenali pesaing. Saat menghadapi persaingan, sebelumnya saya melihat dulu potensi pasar yang ada, serta cari tahu siapa pesaing yang kompeten saat ini, sehingga saya tidak salah dalam menentukan strategi. Dengan mengetahui siapa pesaing, secara tidak langsung saya dapat menentukan bagaimana cara menghadapinya dengan menyusun beberapa strategi demi kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah menonjolkan keunggulan produk. Saya memfokuskan diri untuk lebih menonjolkan keunggulan produk saya. Misalnya dengan cara mempertahankan kualitas produk atau layanan yang baik yang selama ini saya tawarkan kepada konsumen. Sehingga loyalitas konsumen terhadap produk saya akan semakin meningkat. Yang keempat, berikan pelayanan yang ramah dan fast respon. Hal itu akan membuat konsumen senang dan menjadi langganan di toko saya dan bisa membangun branding image yang kuat. Yang kelima, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Cari tahu dan pelajari apa yang dimiliki pesaing saya dan memanfaatkan kelemahan pesaing sebagai peluang dan memenangkan pasar. Selalu menciptakan produk yang tidak diciptakan pesaing saya. Wah, sekarang online shop sudah sangat berkembang pesat ya teman-teman. Namun, perkembangan sesuatu pasti memiliki pro dan kontra dari masyarakat. Dilansir dari laman British Council, kita dapat menemukan pro dan kontra online shop. Yes, I think some people like online shop because they can complete their daily chores from the comfort of their own home. With the click of a button, they can order anything they want and have it delivered directly to their front door. But online shopping have pros and cons. The pros on online shopping are: firstly, online shopping can be far less stressful than hitting the high street shop. There are no hard crowd of people or tediously long queues. With online shopping, it's just you and your computer. Secondly, online store don't have opening and closing time. This is perfect for anyone with a busy schedule, like office worker who works long hours, or teenager with several hobbies to squeeze into the weekend. The cons of online shopping are: with online shopping, you can try before you buy, and that's definite disadvantage for me. Sometimes the clothes are not what I was expecting. A piece of clothing might look great in photos online, but quite different in real life. A blue jumper might turn out to be green, whilst other times the material of a blouse will feel cheap and scarcely. You have to pay for your order delivery and for an item to be returned to the warehouse. These charges are often very expensive, which suddenly makes online shopping seem a little less convenient. Because online shopping has a lot of negative sides, it makes people think twice to buy their needs at online shop. People prefer to shop at real shop where they know exactly what they buy. Guys, ternyata online shop juga punya dampak positif dan negatif loh. Kalian mau tahu nggak? Apa tuh? Oke, aku jelasin mulai dari dampak positif dulu ya. Dampak positif online shop bagi NKRI yaitu mulai dari aspek ekonomi. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, di aspek sosial budaya yaitu belajar ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan online shop dari negara lain. Nah, kalau dari dampak negatif online shop bagi NKRI, di aspek ekonomi, yang pertama, banyak barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan bebas. Kalau dari aspek sosial budaya, yang pertama, pengaruh budaya lain dapat masuk dengan lebih cepat. Yang kedua, muncul gaya hidup konsumtif. Yang ketiga,
muncul gejala westernisasi, dan yang terakhir, tidak mencintai produk dalam negeri. Wah, banyak juga ya. Iya, banyak banget. Oh iya, menurut kalian gimana sih online shop sekarang? Menurutku, online shop sekarang masih belum menggunakan media tersebut secara maksimal, terutama di bidang pertanian. Bisa dilihat dari bagaimana distribusi hasil pertanian di online shop. Seharusnya kita generasi muda yang lebih paham teknologi dan media dapat mengembangkan pertanian di online shop juga. Ditambah lagi, kini banyak generasi muda yang tidak tertarik dengan bidang pertanian. Kalau aku sih sependapat sama Dinda, karena kan sekarang banyak hasil pertanian yang harus impor dari luar karena kualitas. Harusnya kita sebagai generasi muda bisa menggunakan teknologi untuk mencari cara agar kualitas pertanian kita meningkat. Sehingga negara nggak perlu repot keluar uang untuk impor hasil pertanian. Gitu ya menurut kamu. Oh iya guys, aku punya diagram nih. Luas hasil panen dari tahun 2015 hingga 2019. Seperti pada diagram tersebut, yang menjelaskan hasil panen kacang panjang dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami penurunan. Luas hasil panen kacang panjang dari tahun 2015 hingga 2019 adalah 57,195 ha. Luas hasil panen mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 4.812 ha di tahun 2016 ke tahun 2017. Yang pada tahun 2016, luas hasil panennya adalah 60.923, sedangkan di tahun 2015 turun menjadi 56.111 ha. Padahal, kita sebagai generasi penerus hanya melanjutkan apa yang sudah pemerintah buatkan, dan kita hanya mengembangkan teknologi agar pertanian dapat terus berkembang. Pemerintah sudah merancang sebuah sistem pertanian dari masa Orde Baru untuk Indonesia. Namun, sistem tersebut masih memiliki banyak dampak negatif dan positif. Kita sebagai generasi muda merupakan generasi penerus yang dapat membuat sistem pertanian menjadi lebih baik. Jika kita dapat turun di bidang pertanian dan mengembangkannya menjadi lebih baik, maka kita akan dapat menggunakan online shop sebagai media untuk distribusi hasil pertanian di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang online shop nih, memungkinkan nggak sih kalau hasil pertanian dimasukin dalam online shop? Mengingatkan sekarang kan banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk bertani secara modern sebagai perkembangan dan keberhasilan revolusi hijau. Menurut aku nih, mungkin banget sih. Karena kan teknologi sekarang tuh udah maju dan serba cepat. Dan kebanyakan orang juga lebih senang belanja dari rumah yang memudahkan kebutuhan mereka cepat terpenuhi. Setiap hari dan setiap keluarga membutuhkan sayuran dan buah-buahan untuk dikonsumsi. Sehingga bisnis penjualan hasil pertanian memiliki peluang besar untuk dipasarkan secara online. Selain itu, transportasi sudah sangat mendukung untuk cepat sampai ke konsumen, sehingga barang sampai di tempat dalam keadaan masih segar. If I had seen this opportunity from the start, surely I would have also been successful in agriculture. So Inggris deh, Andre. Tapi nggak apa-apa, Andre. Mending kamu tekunin online shopmu yang ada sekarang, supaya bisa makin besar dan sukses. Amin. Jadi, kesimpulan podcast kita kali ini apa sih? Jadi, hari ini kita bahas banyak materi loh di podcast ini. Yang pertama, kita belajar bagaimana cara merintis online shop dari Andre. Yang kedua, kita belajar untuk menanamkan nilai kejujuran di setiap perilaku kita. Yang ketiga, kita belajar mengenai discussion text yang membahas pro dan kontra dari online shopping. Yang keempat, kita belajar tentang keberagaman di dunia online shop. Yang kelima, kita belajar pengaruh perkembangan e-tech bagi Indonesia. Yang keenam, kita belajar mengenal revolusi hijau hingga bagaimana cara memanfaatkan online shop untuk mendistribusikan hasil pertanian. Yang ketujuh, kita belajar menghitung rata-rata dan selisih penurunan dari hasil panen nasional. Dan yang terakhir, kita belajar menggunakan conditional clause di kehidupan sehari-hari.
Nah, banyak juga kan guys kesimpulan dari podcast kita kali ini dan pembelajaran yang bisa kita dapat dari podcast ini. Oke guys, udah lama juga nih ternyata kita ngobrol. Jadi kita akhiri podcast sampai di sini. Sekian podcast kali ini. Nah, oke guys, kita dari Gada Podcast mohon ambil pamit undur diri sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. kasih.